Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaby Istira dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas proyek dari kelompok kami, yaitu mengenai prediksi status pesanan e-commerce menggunakan algoritma random forest. Pertama adalah latar belakang yaitu tingginya angka pembatalan pengembalian pesanan dalam e-commerce di Indonesia menyebabkan kerugian pada biaya logistik, reputasi platform, dan kepuasan pelanggan. Penyebab utama pembatalan dan pengembalian seringkali dikaitkan dengan metode pembayaran COD dan pengelolaan logistik yang belum optimal. Variasi dan pesanan pada dataset menuntut perusahaan untuk proaktif dalam prediksi awal untuk menekan risiko bisnis dan memanfaatkan edukasi serta penyelesaian metode pengiriman. Tujuan analisis yang pertama membangun model klasifikasi pesanan yang memprediksi selesai versus tidak selesai melalui analisis variabel seperti metode pembayaran, si pengiriman, nilai transaksi, dan waktu pesanan. Kedua, mengidentifikasi potensi risiko pembatalan lebih awal, sehingga memungkinkan mitigasi melalui promosi, pengecekan pesanan, atau pengelolaan logistik. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional melalui penyusunan strategi berdasarkan hasil prediksi model. Rumusan masalahnya, satu, mengkaji hubungan karakteristik transaksi seperti metode pembayaran, lokasi pembeli, waktu pesanan, dan opsi pengiriman dari keberhasilan pesanan. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma klasifikasi terbaik seperti random forest yang dapat memprediksi status pesanan dengan tingkat akurasi tinggi. Menentukan faktor utama seperti metode pembayaran dan opsi pengiriman yang paling mengaruhi potensi pembatalan pesanan. Pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana metode pembayaran COD dibandingkan dengan metode lain terkait risiko pembatalan pesanan? Kedua, apakah ada pola waktu tertentu, hari atau jam yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pesanan? Tiga, membentuk algoritma random forest secara efektif memprediksi status pesanan dengan memanfaatkan data variabel transaksi. Yang keempat, faktor manakah yang paling dominan menurut model dalam menentukan status pesanan di e-commerce? Ada penelitian dataset pertama berasal dari laporan transaksi bulan Juli 2025 mencakup informasi pesanan seperti waktu transaksi, metode pembayaran, dan lokasi pembeli. Kedua, struktur data meliputi kolom kategorikal, yaitu metode pembayaran, opsi pengiriman, dan numerik, yaitu ada jumlah produk, total harga transaksi. Data diekspor dalam format Excel dan sudah mencakup rincian atribut penting untuk analisis selanjutnya. Persiapan dan pembersihan data. Penggunaan missing values dilakukan secara logis, nilai kosong di kolom tertentu seperti alasan pembatalan dianggap tidak error jika pesanan selesai. Dua, deteksi outlier dilakukan untuk jumlah produk dan total harga. Data ekstrim dianggap tidak sesuai pola, dihapus atau diperbaiki. Transformasi ke dalam data kategorikal seperti metode pembayaran dilakukan dengan one-hot encoding untuk mempermudah integrasi dalam algoritma. Dataset dinormalisasi dan diperkaya dengan terutama berdasarkan waktu transaksi seperti hari, bulan, dan jam. Teknik pemodelan algoritma random forest dipilih karena mampu menangani variabel campuran numerik dan kategorikal secara efisien. Model dituning untuk menangani kelas imbalance menggunakan strategi seperti kelas weighting agar performa stabil pada kelas minoritas. Itu yang dihasilkan dari preprocessing diintegrasikan ke dalam algoritma untuk meningkatkan akurasi prediksi. Evaluasi model matrix. Akurasi mencapai 95% menunjukkan model mampu memprediksi status pesanan secara konsisten dengan data aktual. ROC AUC sebesar 0,95 memperlihatkan kemampuan pemisahan kelas yang hampir sempurna antara pemisahan kelas dan batas. Performa kelas menunjukkan bahwa recall pada kelas pesanan berhasil sangat tinggi 99%, sementara pada kelas batal lebih rendah sehingga perlu diperhatikan khusus. Fitur importance analysis menempatkan variabel pesanan, opsi pengiriman, dan lokasi kota atau kabupaten sebagai faktor dominan dalam klasifikasi. Distribusi niche value. Nilai kosong pada colong seperti alasan pembatalan dan status pengembalian hanya muncul untuk pesanan yang gagal, menunjukkan hubungan logis dengan status pesanan. Pola D tidak dianggap sebagai kesalahan data. Untuk data nilai kosong mencerminkan pesanan yang berhasil tanpa informasi pembatalan. Pendekatan analisis mempertahankan nilai kosong sebagai variabel yang tetap sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi alasan kegagalan pesanan. Distribusi status pesanan. Sebagian besar pesanan yang berstatus selesai jauh lebih dominan dibandingkan kategori batal dan dikembalikan. Tidak seimbangan kelas di dataset dapat mengaruhi performa model prediksi yang cenderung berfokus pada kelas mayoritas.
Teknik seperti penyesuaian bobot kelas atau oversampling dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi kelas minoritas. Distribusi metode pembayaran COD (Cash on Delivery) menjadi metode pembayaran paling umum digunakan dalam lebih dari 8.000 transaksi, namun memiliki resiko pembatalan lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Shopee dan metode pembayaran online juga populer dengan tingkat penggunaan sedang dan resiko pembatalan lebih rendah. Metode yang jarang digunakan seperti kartu kredit dan pembayaran melalui gerai minimarket menunjukkan potensial lebih kecil dalam menentukan keberhasilan transaksi. Distribusi opsi pengirimannya yaitu layanan hemat menjadi pilihan utama untuk mayoritas pelanggan, diikuti oleh layanan reguler. Dua opsi ini mencerminkan preferensi pelanggan terhadap biaya pengiriman yang lebih terjangkau. Opsi seperti instan dan layanan ekspedisi khusus lebih jarang digunakan, menunjukkan keterbatasan pemanfaatan layanan yang cepat di pasar e-commerce. Pemilihan pengiriman dimiliki dampak signifikan pada keberhasilan transaksi, khususnya terkait waktu dan kepuasan pelanggan. Analisis tren waktu dan hari. Jam puncak transaksi terjadi pada pukul 9 jam 11 pagi dan jam 18.00 sore atau jam 6 menunjukkan pola belanja konsumen aktif pada jam kerja dan malam hari. Hari awal pekan, pertama Senin dan Selasa menunjukkan peningkatan aktivitas belanja yang lebih tinggi dibandingkan akhir pekan. Strategi promosi dapat dioptimalkan meskipun poin misalnya dengan memanfaatkan jam puncak untuk flash sale atau diskon harian. Hasil penelitiannya akurasi tinggi, model Random Forest menunjukkan akurasi sebesar 95% untuk mencerminkan kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi status pesanan dengan data yang tersedia. Recall sebesar 99% menunjukkan model mampu mengenali hampir semua pesanan yang berhasil, meminimalkan peluang kehilangan pesanan penting. Keseimbangan presisi dan sensitivitas dengan F1 skor rata-rata mencapai 97%, model mengimbangkan antara presisi dan recall untuk performa yang optimal. Evaluasi kinerja model, kemampuan misalnya ROC, EUC sebesar 0,95 mengindikasikan kemampuan model dalam membedakan antara kelas pesanan berhasil dan batal secara hampir sempurna. Peningkatan identifikasi kelas minoritas. Meski model menghadapi tantangan dalam mendeteksi pesanan batal, kelas minoritas strategi seperti penyelesaian bobot kelas atau sampling dapat dimanfaatkan. Analisis confusion matrix, prediksi yang lebih akurat untuk pesanan berhasil. Sebagian besar pesanan dengan status berhasil kelas 1 diprediksi dengan benar mencapai recall 99%. False negatif pada pesanan batal. Terdapat kesalahan model dalam memprediksi pesanan batal sebagai berhasil 131 kasus yang dapat diatasi melalui optimalisasi parameter atau algoritma. False positif rendah. Hanya sedikit pesanan berhasil yang salah diprediksi sebagai batal. 25 kasus menunjukkan keanehan model dalam mengidentifikasi pesanan sukses. Pentingnya fitur waktu pesanan sebagai penentuan utama. Variabel waktu pesanan memiliki pengaruh signifikan mencerminkan pola belanja konsumen berdasarkan jam dan hari tertentu. Pengaruh opsi pengiriman. Keberhasilan transaksi sangat dipengaruhi oleh jenis layanan pengiriman, terutama berkaitan dengan kecepatan dan preferensi pelanggan. Peran lokasi pelanggan. Lokasi pembeli menentukan efisiensi logistik dan keberhasilan pengiriman, terutama di daerah dengan infrastruktur yang variatif. Pentingnya fitur metode pembayaran seperti COD atau e-wallet menunjukkan tingkat resiko yang berbeda, menjadikan fitur yang moderat dalam analisis kontribusi variabel lain. Faktor seperti nama produk, jumlah, dan harga memiliki pengaruh kecil, namun tetap relevan sebagai konteks tambahan dalam ekosistem transaksi. Kesimpulannya, keandalan model prediktif algoritma Random Forest mampu memberikan akurasi tinggi sebesar 95% dalam memprediksi keberhasilan transaksi e-commerce dengan tingkat presisi dan recall yang sangat memuaskan. Faktor dominan waktu pesanan dibuat opsi pengiriman dan metode pembayaran menjadi faktor paling penting terhadap keberhasilan transaksi, mencerminkan pola perilaku konsumen yang dan kualitas layanan logistik. Kompleksitas data dengan kemampuan menangani data campuran, numerik dan kategorikal, model ini cocok untuk mengatasi keragaman karakteristik pesanan dalam e-commerce. Implikasi praktisnya dapat mengoptimalisasi promosi. Strategi promosi dapat difokuskan pada jam dan hari dengan volume pesanan tinggi seperti periode puncak pada jam kerja dan awal pekan. Ini dapat meningkatkan potensi konversi transaksi. Peningkatan layanan pengiriman. Perusahaan perlu memperkuat layanan pengiriman terutama di wilayah atau kota dengan tingkat pembatalan tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keberhasilan pesanan. Pengelolaan metode pembayaran mengurangi resiko transaksi gagal dan mendorong menggunakan metode pembayaran yang lebih stabil seperti e-wallet atau transfer bank dibanding COD yang memiliki resiko pembatalan lebih tinggi. Terima kasih, sekian dari kelompok 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.